Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Segala rencana-rencana yang baik yang kita upayakan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada malam hari ini betul kita dimudahkan dengan kondisi yang cerah, dengan perjalanan yang mulus. Ia menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar kebaikan-kebaikan itu tertancap pada diri kita dan kita mengambil manfaat di dalamnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merupakan panutan kita dalam membangun prestasi ibadah di dunia ini, yang harapan kita kelak di hari kiamat segala ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang tersebar atau yang disebarkan oleh panitia, dan malam hari ini kita akan membawakan tema membentengi keluarga dengan tauhid. Mengawali kajian kita membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari Muslim. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab.
Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang menjadi ajakan pertama pada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka mentaati kamu dari ajakan yang pertama itu, fa'alimhum anna Allaha ittarada alaihim khamsa salawatin, maka ajarkanlah kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam setiap hari. Wa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka kemudian mentaati ajakan kamu yang kedua, fa'alimhum anna Allaha tarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka mentaatimu ketika diajak untuk sholat sehari semalam sebanyak 5 kali, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada kalian sedekah. Ini yang dimaksud di sini adalah zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Al-hadis. Baik. Jamaah yang berbahagia, dari hadis ini menjelaskan kepada kita pertama bahwa tauhid itu istilah syar'i. Ya. Jadi mungkin ada yang baru mendengarkan kata tauhid. Tauhid itu adalah istilah syar'i. Kenapa? Karena disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya yang pertama engkau sampaikan kepada mereka ila ayyuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi riwayat yang lain disebutkan pakai kata tauhid, bukan pakai kata syahadah Allah ilaha illallah, tapi pakai kata tauhid. Sehingga tauhid itu bukan istilah baru, bukan istilah yang baru muncul di belakangan ini, tapi dia adalah istilah syar'i. Istilah yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak pantas bagi seorang muslim merasa fobi dengan istilah tauhid. Yang menguatkan juga bahwa istilah ini adalah istilah syar'i adalah ucapan Ibnu Abbas atau penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu
terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat yang sering kita dengar, ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan ai yuwahhiduni, yakni agar mereka mentauhidkan aku. Jadi ini menguatkan bahwasanya istilah tauhid itu bukan istilah yang baru. Bahkan dia adalah istilah syar'i yang sudah disebutkan oleh para ulama, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 1400 tahun yang lalu. Dan juga dari hadis yang kita bacakan di awal menunjukkan kepada kita bahwa yang paling pokok dalam kehidupan seseorang itu adalah tauhid. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Muaz bin Jabal. Tentu Muaz bin Jabal bukan sembarang sahabat. Muaz bin Jabal tentu sudah dibekali dengan ilmu yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika diutus ke Yaman, Nabi memberikan tuntunan. Nabi memberikan petunjuk bahwasanya pertama kali yang kamu ajak mereka Ahlul Kitab tersebut adalah tauhid sebelum yang lainnya. Sebelum diperintahkan sholat yang merupakan amalan zahir yang paling besar. Sebelum memerintahkan untuk mengambil sedekah yang merupakan amalan terbesar dari sisi harta, Rasulullah SAW arahkan dulu untuk menyampaikan tauhid. Dan bahasa Rasulullah SAW, kalau mereka sudah mentaatimu, sudah menerimamu, sudah memahamimu, baru ajarkan yang namanya sholat. Baru sampaikan yang namanya sholat. Dan seterusnya dari hadis tersebut. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, dari hadis ini nampak bahwa yang namanya tauhid bagi seorang muslim itu adalah perkara yang pokok. Bukan hal yang bisa ditawar-tawar dalam kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu selanjutnya, apa sebenarnya tauhid itu? Apa makna tauhid tersebut? Apa yang diinginkan dengan istilah tauhid? Untuk mengacu dari makna tauhid dan melihat makna tauhid, kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang juga berkaitan dengan sahabat Muaz bin Jabal. Di mana beliau mengatakan, ini juga hadis yang sahih, bahwasanya ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya kepadanya, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah kamu
apa haknya Allah terhadap kamu? Dan apa haknya kamu terhadap Allah? Atau dalam arti yang lain, tahukah wahai Muaz, apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Muaz menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah terhadap hamba-hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna tauhid. Ya. Yaitu meletakkan hak Allah, memberikan hak Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan haknya Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah hak Allah yang terbesar. Dan ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kenapa? Karena kalau dipalingkan kepada selain Allah akan terjatuh dalam kesyirikan. Akan terjatuh ke dalam dosa yang paling besar. Dan sebentar kita berikan contoh dari perbuatan kesyirikan tersebut. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya makna tauhid itu telah tergambar di dalam Al-Quran. Bahkan makna tauhid itu di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir adalah makna tauhid. Ya. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan setelah beliau menjelaskan tentang pembagian tauhid dan menjelaskan ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid di dalam Al-Quran, maka beliau mengatakan Al-Quran seluruhnya tentang tauhid. Artinya Al-Quran itu adalah seluruhnya makna-makna dari tauhid. Hak-hak tauhid, balasan tauhid. Dan juga dalam Al-Quran menjelaskan lawan daripada tauhid tersebut, yaitu tentang syirik. Dan balasan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan seterusnya. Mari kita perhatikan beberapa ayat yang menjelaskan lebih jauh tentang makna tauhid tersebut. Apa kandungan dari tauhid tersebut? Supaya kita memahaminya dengan baik. Seperti misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum." Wahai, katakanlah ya Muhammad, wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab yang dimaksud? Al-Yahud wan Nasara. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain.
Wahai ahli kitab, ta'alau, mari kemari. Kita menuju satu kalimat yang sama antara kami dan antara kalian. Tidak ada perbedaannya kalian dan kami. Apa itu? Allah ta'budu illallah. Yang paling tenang hidup yaitu tukang parkir. Coba lihat tuh. Ini HP selalu bunyi sendiri. Apa kalimat yang sama itu? Apa kalimat yang satu itu kata Allah? Allah ta'budu. Allah ta'budu illallah. Agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian sama sekali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Ini apa? Makna tauhid. Ini mentauhidkan Allah dalam beribadah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan sama sekali meninggalkan apa yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jamaah sekalian, apa yang terdapat dalam surah Al-Mumtahanah, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami ini berlepas dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, wa bana bainana wa bainakumul adawatah, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, wal baghdha'a abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya, kata Ibrahim, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi di sini pernyataan Nabi Ibrahim bahwasanya beliau berlepas diri dari orang-orang atau dari kaumnya yang tidak menerima dakwah beliau. Yang ajakan beliau adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kami lepas dari kalian sampai kalian hanya menyembah Allah, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mari kita dengar percakapan Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mengajak keluarganya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah bapaknya yang tercinta, orang tuanya sendiri, Azar,
Beliau ajak, padahal bapaknya ini apa? Penyembah berhala. Bahkan produsen berhala. Bapaknya pembuat patung berhala. Ya. Ini contoh bagaimana kita harus memperhatikan keluarga kita dari perkara yang paling pokok, yaitu tauhid. Dan Allah abadikan ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya yang datang dalam bentuk dialog, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur fil kitabi Ibrahim." Sebutkanlah di dalam Alkitab terkait dengan Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya beliau adalah nabi yang dibenarkan dan membenarkan, dan juga seorang nabi. Idz qala li abihi. Ketika beliau berkata kepada bapaknya. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam. Idz qala li abihi ya abati lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya. Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah apa yang tidak bisa mendengar, apa yang tidak bisa melihat, apa yang tidak bisa memberikan manfaat sama sekali kepadamu? Nabi Ibrahim bertanya, kenapa kamu sembah yang seperti itu modelnya? Tidak bisa mendengar? Ya? Artinya apa? Kalau kamu meminta sesuatu kepadanya, tidak akan terdengar oleh dia. Mala yasma'u. Dipancing pikirannya, dipancing nalarnya, dikasih pertimbangan-pertimbangan logika. Ini menunjukkan kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu menyembah yang seperti itu, yang tidak mendengar? Kalau meminta, mana mungkin bisa mendengar? Wala yubsiru. Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat keadaanmu, bagaimana keadaanmu, butuh pertolongan atau tidak, butuh dijaga atau tidak, butuh bantuan atau tidak. Kenapa kamu sembah yang seperti itu? Kemudian terakhir Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wala yughni anka syai'a. Ini kalau kita paham bentuknya ini, wala yughni anka syai'a. Syai'an ini dalam bentuk, dalam bahasa Arab ya, dikatakan nakirah. Ya, nakirah datang dalam bentuk penafian. Ini kaidah dalam tafsir, kaidah dalam balaghah. Wala yughni anka syai'a. Ini sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dalam bentuk apapun juga kepadamu. Ya, tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Jangankan perkara-perkara yang besar, perkara yang kecil saja tidak bisa. Perkara yang sederhana tidak bisa, apalagi perkara yang lebih besar dan lebih kompleks. Jangankan perkara-perkara yang tersembunyi, yang jelas saja tidak bisa memberikan apa-apa sama sekali kepadamu. Ini logika yang dilontarkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak bapaknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan selanjutnya, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati, wahai bapakku yang tercinta, ya, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, ikutilah saya. Ikutilah saya. Ahdika siratan sawiyah. Saya akan mengantarkanmu, membimbingmu, mengarahkanmu ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim setelah menjelaskan bahwasanya sesembahannya itu tidak mempunyai apa-apa, tidak bermanfaat sama sekali, Nabi Ibrahim menyebutkan bahwasanya saya punya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ilmunya, yang terang jalannya, yang menuju keselamatan. Tapi tetap juga bapaknya tidak bergeming. Kemudian Nabi Ibrahim tambah lagi, ya abati la ta'budus syaitan. Ya. Nabi Ibrahim tambah lagi, wahai bapakku, jangan kamu menyembah syaitan. Karena melakukan perbuatan syirik adalah menyembah syaitan. Membesarkan syaitan. Syaitan paling senang, paling bahagia. Dosa yang paling diinginkan oleh syaitan untuk menjerumuskan anak cucu Adam adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Makanya beliau mengatakan, ya abati la ta'budus syaitan. Wahai bapakku, jangan kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu kepada Ar-Rahman, itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat yang besar. Ini melakukan maksiat yang besar. Dan seterusnya Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya saya khawatir kepada kalian, ini kepada kamu tertimpa azab yang pedih dari Ar-Rahman, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kamu menjadi temannya syaitan. Perhatikanlah jamaah sekalian, bagaimana upaya yang besar, usaha yang maksimal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengajak keluarganya, dalam hal ini bapaknya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan dalam bentuk melakukan ibadah kepada berhala-berhala yang tidak memberikan manfaat sama sekali kepada mereka. Dan juga Allah menyebutkan nabi yang lain seperti Nabi Yakub berpesan kepada keluarganya, pesan tentang tauhid. Pesan tentang tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Idh kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah saya meninggal?
Ya. Apa yang kalian sembah? Ya. Berpesan kepada anak-anaknya. Berpesan kepada keluarganya. Apa yang kalian akan sembah setelah saya tiada? Qalu, maka mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Maka anak keturunannya yang merupakan keturunan-keturunan Nabi, mereka menjawab, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini Tuhanmu ya, Yakub. Kami akan beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Ya, itu hanya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Ishak. Yaitu Tuhan yang satu. Tuhan yang esa. Tuhan yang tidak ada sekutunya dari segala sisi. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami termasuk kepadanya orang-orang yang menyerahkan diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau ketika memulai dakwahnya secara terang-terangan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, ini berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau keluar ke Bukit Safa, ya, dan memanggil, wahai orang-orang Quraisy, ya, ishtaru anfusakum. Bebaskanlah diri-diri kalian minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum minallahi syai'a. Karena saya tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Karena saya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, kepada kalian sedikit pun. Kemudian setelah itu beliau memanggil pamannya, wahai Abbas, ya, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa kepadamu. Kemudian juga memanggil bibinya, Sofia, mengatakan kepada Sofia, la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak akan bisa memberikan apa-apa kepadamu. Bahkan kepada anaknya yang tercinta Fatimah, demikian pula. Beliau mengatakan kepada Fatimah, salini min mali ma syi'ti. Mintalah kepadaku harta apa yang kau inginkan. La ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak akan mampu memberikan apa-apa kepadamu. Ya. Apa ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perkara penentu bermanfaat tidaknya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adanya manfaat yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan apa-apa. Makanya ketika pamannya Abu Thalib menjelang wafatnya, apa ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mendatangi pamannya dengan penuh harapan. Hanya menawarkan kepada pamannya kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Dia ajak pamannya Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimatan uhajju laka biha indallah.
sebuah kalimat yang saya punya argumentasi, sebuah kalimat yang saya punya alasan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah, tauhid adalah penentu tidaknya seseorang mendapatkan manfaat atau tidak dari seluruh amalan-amalan yang dia lakukan. Tidak ada gunanya amalan jamaah sekalian. Ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan, tapi ketika tidak dibarengi dengan tauhid, maka ibadah-ibadah itu bagaikan fata morgana. Makanya para ulama kita mengatakan la ibadata ma'asyir. Tidak ada ibadah kalau dibarengi dengan kesyirikan. Artinya ibadah ketika tidak didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidak dihitung, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir jamaah sekalian, contoh seorang yang mengajak keluarganya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim, yang dijadikan sebuah surah dalam Al-Qur'an, surah Luqman, yang mana wasiat-wasiat beliau kepada anaknya adalah wasiat-wasiat yang berharga, yang sepantasnya bagi kita sebagai orang tua untuk memperhatikan wasiat-wasiat beliau. Bagaimana wasiat beliau kepada anak-anaknya. Dan di antara wasiat beliau yang beliau sampaikan kepada anaknya, yang Allah abadikan dalam surah Luqman di ayat yang ke-13, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah la dzulmun adzim, adalah kezaliman yang paling besar, ya, yang paling besar. Dan tidak bagaimana Luqmanul Hakim, kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, memberikan pesan kepada anak-anaknya, pesan yang terbesar, pesan yang teragung, yaitu pesan untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, alias pesan untuk agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, ya, mempunyai perhatian yang besar kepada perkara ini, itu perkara tauhid. Apalagi ketika kita sudah berada pada posisi sebagai kepala keluarga, maka sehendaknya kita memperhatikan perkara ini, pelajari baik-baik, pahami baik-baik, dan kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau sekiranya kita tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga dan anak-anak kita, maka kita masukkan ke anak-anak kita kepada atau di madrasah-madrasah, di pondok-pondok yang memperhatikan masalah tauhid. Sebab kalau tidak jamaah sekalian, khawatir anak-anak kita akan terjerumus dalam kesyirikan, ya, terjerumus dalam dosa yang paling besar. Kemudian sebelum kita menutup, kita bawakan contoh perkara hal yang bertentangan dengan tauhid yang masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu menggantung-gantungkan jimat. Ini bukan menggantung-gantungkan jimat, itu bertentangan dengan tauhid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung-gantungkan tamimah, yaitu jimat-jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kesyirikan lawan daripada tauhid. Perhatikan ini jamaah sekalian. Si banyak saudara-saudara kita yang memakai seperti ini. Apakah dalam bentuk cincin? Apakah dalam bentuk gelang? Apakah dalam bentuk rantai? Apakah dalam bentuk baju? Apakah digantung di rumah-rumah? Ataukah digantung di kendaraan-kendaraan? Ataukah digantung di toko-toko? Yang semuanya dalam rangka apa? Menolak kejelekan atau mendapatkan kebaikan. Dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Imran ibn Husain menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang memakai gelang. Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Maka orang ini mengatakan, "Minal wahina." Apa yang kamu pakai itu? Orang ini menjawab, ini dipakai untuk menjauhkan dari penyakit. Maka Nabi SAW mengatakan, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan itu, karena sesungguhnya yang seperti itu tidaklah menambah bagi kamu kecuali hanyalah kelemahan. Bukan tambah kuat, bukan mendatangkan manfaat, tapi justru memberikan mudarat. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, lau mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu meninggal dan terus kamu pakai seperti itu, maka kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Maka yang seperti ini jamaah sekalian, memakai jimat-jimat, menggantungkan jimat-jimat di badan kita adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan 180 derajat dengan apa yang namanya tauhid dan kandungan dari tauhid tersebut. Saya kira ini jamaah sekalian apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Fadhal. Baik. Pertanyaannya dari saudara kita Abu Ihsan, Masya Allah, beliau dari Sudiang ini. Saya tidak menyangka beliau datang. Semangat beliau, Masya Allah. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang digantung Al-Quran? Ya, kalau yang digantung itu Al-Quran. Jadi ambil sebagian Al-Quran, ya, kemudian digantung dengan harapan memberikan perlindungan. Sebagian sahabat itu memberikan rukhsah, ya. Sebahagian sahabat memberikan rukhsah kalau yang digantung itu Al-Quran. Jadi ada sebagian sahabat yang membolehkan memang kalau yang digantung itu Al-Quran, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetapi kebanyakannya itu tetap melarang. Ya, kebanyakannya tetap melarang. Di antara alasan mereka yang melarang ini, bahwasanya Al-Quran diturunkan bukan untuk digantung-gantung. Ya.
Al-Quran diturunkan bukan untuk dijadikan seperti itu, bukan untuk dijadikan jimat-jimat seperti itu. Ya. Bukan tujuannya Al-Quran sekedar dijadikan jimat-jimat. Tapi Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi, untuk diamalkan. Ya. Sehingga Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih bagus dan lebih selamat adalah kita tetap menghindari. Ya, tetap menghindari. Karena dari sisi yang lain, apalagi kalau yang dia yang digantungkan itu di posisi mana? Di badan kita. Ya. Dia orang pakai misalnya sesuatu, jadikan ini dari Al-Quran. Itu kadang-kadang tidak sengaja dibawa masuk ke dalam WC. Dan itu tidak pantas. Jadi banyak disebutkan ya para ulama alasan-alasan mereka sehingga harusnya kita tinggalkan yang seperti itu. Ya, walaupun Al-Quran. Ya, walaupun Al-Quran. Banyak perkara-perkara mudarat yang bisa timbul. Seperti tadi yang disebutkan contohnya adalah ketika masuk WC. Ya, bawa Al-Quran. Ada Al-Quran, bagian dari Al-Quran dia bawa. Padahal Al-Quran tidak pantas. Atau bagian Al-Quran tidak pantas dimasukkan ke dalam WC. Ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu menyebutkan dalam kitabnya Risalah ya, Al-Irsyad. Ini menyebutkan beberapa alasan para ulama yang melarang menggantung-gantungkan walaupun yang digantungkan itu adalah Al-Quran. Ya, walaupun yang digantungkan itu dari Al-Quran. Jadi dan kita melihat sebaiknya memang kita tidak melakukan walaupun dengan Al-Quran. Tapi kalau misalnya ada sebagian kaum muslimin kita mau mengambil pendapat bahwasanya boleh kalau Al-Quran, ya silakan saja. Karena ada sahabat yang membolehkannya. Wallahu taala a'lam. Tetapi kalau selain Al-Quran, maka mereka sepakat tidak boleh, karena itu adalah syirikan sebagaimana yang telah kita sebutkan hadisnya tadi. Wallahu taala a'lam. Belum masuk waktu? Terus mati lagi. Baik. Baik, kalau tidak ada kita tutup kajian kita. Alhamdulillah. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, taufiknya kepada kita untuk memahami dengan baik apa yang kita dengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang bisa membinasakan kita di dunia ini apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.